Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara seminar dan webinar mengenai Fire Safety Awareness, optimalisasi sistem pencegahan dan proteksi kebakaran yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan BPBD Kabupaten Karawang dan Damkar Surya Cipta secara hybrid, yakni offline di Gedung Demanur Surya Cipta Square dan online melalui platform Zoom. Kami PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola dua kawasan industri, yaitu Surya Cipta City of Industry dan Subang Smartpolitan, memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ease of doing business dengan terus memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tenan dan klien kami. Kami berharap melalui seminar ini kami dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk dapat menunjang aktivitas bisnis Bapak Ibu sekalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Revi Cuhyanti dari Surya Cipta sebagai MC dan moderator yang akan memandu acara pada webinar series kali ini. Yang kami hormati Bapak Rohmat SAP MAP selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Karawang, Bapak Alfitra Aditya selaku Inspektur Muda Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Karawang, dan Bapak Haryanto selaku Komandan Seksi Pemadam Kebakaran Surya Cipta. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar dan webinar, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sistem proteksi kebakaran, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi proteksi kebakaran yang berlaku. Selain sebagai langkah pencegahan terhadap risiko kebakaran, kepatuhan terhadap sistem proteksi kebakaran juga menjadi salah satu komponen penting dalam proses penerbitan sertifikat layak fungsi. Nantinya melalui seminar dan webinar kali ini, kita bersama-sama akan menggali lebih dalam mengenai penerapan sistem proteksi kebakaran yang efektif, serta peran strategisnya dalam mendukung kelayakan fungsi bangunan. Adapun susunan pada acara pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah sambutan dari Kepala Bidang BPBD Kabupaten Karawang. Yang kedua adalah sesi kedua adalah presentasi materi dari BPBD Kabupaten Karawang dan Pemadam Kebakaran Surya Cipta. Sesi ketiga adalah tanya jawab dan sesi keempat adalah penutup. Sebelum memulai acara ini, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline, dapat menyampaikan pertanyaan langsung pada saat sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmat SAP MAP selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Karawang. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Revita, juga saya ucapkan terima kasih ke pengelola Surya Cipta sama smartphone di kawasan Surya Cipta ini yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang cukup baik ini. Izin Bapak Ibu semuanya yang hadir langsung maupun secara Zoom memperkenalkan, nama saya Rohmat, jabatan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada BPBD Kabupaten Karawang. Izin mewakili pimpinan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karawang tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Perlu diketahui Bapak dan Ibu semuanya bahwa di Karawang Damkar kami belum bisa berdiri mandiri, masih berada di BPBD Kabupaten Karawang. Menginformasikan
Eh, untuk damkar yang ada di Kabupaten Karawang, kami mempunyai 7 pos di wilayah, di antaranya di Rengas Dengklok, di Batu Jaya, di Pedas, di Cilamaya, Telaga Sari, Cikampek, Pangkalan, dan 8 di Mako Karawang. Ya, itu adalah pelayanan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Kami merupakan salah satu pelayanan wajib yang dipenuhi, yaitu masuk pelayanan dasar. Kalau di Pemda masuk pelayanan dasar. Ya mungkin uh, tujuan seminar pada siang hari ini cukup baik. Izin Ibu masukkan nanti untuk pengelola kawasan. Kayaknya saya juga baru pertama kali ini ketemu karena semenjak menduduki jabatan di Pemadam 2019, baru kali ini bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini kita tidak hanya sebatas di sini, ini adalah bagian dari preventif. Ya, saya tetap menyampaikan ke semua perusahaan, semua yang punya gedung-gedung atau restoran apa, kita semuanya berharap preventif saja. Ya nanti untuk lebih teknisnya akan diulas dengan Pak Alfitra dari bidang damkar BPBD Kabupaten Karawang. Kenapa preventif? Kami tidak berharap datang ke perusahaan Bapak Ibu semuanya dengan cara represif. Cukup ini ada bagian dari preventif, kita pembelajaran, nanti ada edukasi-edukasi yang harus diterapkan, itu aja dijalankan. Toh kalaupun ada apa-apa represif, semua kejadian tidak besar dulu, ada kecil, karyawan-karyawati kita bisa menanggulangi gitu. Itu aja kita sepakati. Saya tetap dalam bahasa preventif dan preventif kalau dalam latihan dan latihan. Tidak berharap kami, apalagi kami yang jauh dari pemerintah daerah, adapun ini Pak Haryanto, mohon maaf tadi belum disapa, dari kawasan ya, mungkin jaraknya tidak kurang dari 15 menit. Kalau kami di lingkup Pemda masih jauh gitu kan. Artinya apa? Ya itu tadi preventif ini ditanggulangi, nanti kalau ada represif ya ada karyawan-karyawati kita yang mumpuni gitu. Kalaupun lebih lanjut akan ditanggulangi oleh langsung ada yang melaporkan ke damkar. Artinya damkar bagian di perusahaan, walaupun kita terus terang kami juga di pemerintah daerah pengguna anggaran. Ya, sama mungkin di kawasan atau di perusahaan, damkar adalah pengguna anggaran. Ya, tidak menghasilkan. Tapi itu semua berapa sih persentasenya akan menjaga perusahaan kita, iklim usaha kita dalam per tahunnya. Berapa yang harus dibudgetkan buat tadi preventif, lanjut ada latihan, ya, ada teori, ada praktek, selebihnya harapan saya alat pemadam tidak dipakai dengan kejadian sebenarnya. Cukup pada saat latihan saja. Setuju Bapak? Ya, terima kasih. Uh, Mungkin tugas kami juga perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kejadian kebakaran sekarang pemadam ada Permendagri 16 2020, tugas kami adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat pemadam kebakaran sekarang tugasnya ada di medsos, di televisi. Di Kerawang saja kejadian 2024 kebakarannya 312 kali, penyelamatannya atau kebakarannya 720 kali, 2 kali lipat. Nah sekarang 2025 Januari sampai Juni kebakarannya 104 kali, non kebakaran atau penyelamatan 620 kali, berbagai macam. Ya, ada cincin jatuh ke got, ada kunci, ya macam-macam lah, gitu kan. Termasuk tempo hari di Kerawang ada yang anak kecil masuk main sama orang tuanya masuk ke mesin pengering, gitu kan, mesin cuci, itu tugas kami. Mungkin di sini kejadian Januari sampai Juni sudah 6 kali lipat non kebakarannya penyelamatan. Ya mungkin nanti juga kalaupun ada tawon-tawon di perusahaan Pak Haryanto, tolong dibantu juga dipersiapkan SDM kita. Emang kalau kami sudah cukup ya luas lah di Kerawang gitu kan, gitu.
Mudah-mudahan nanti juga kita ada penambahan itu tugas non kebakaran penyelamatan gitu. Harapannya Ibu ke depan acara yang baik seperti ini bisa dilanjutkan, kita sharing aja silaturahmi gitu kan. Nanti tindak lanjutnya Bapak Ibu yang ada di perusahaan tetap harus mengalokasikan untuk kegiatan penjaga aset ini. Berapa persennya sih harus menjaga aset ini, walaupun emang kita dari pemadam ataupun ada dari safety tidak menghasilkan. Tapi setahun, tahun ini kita ketemu, tahun besok kita ketemu lagi, selamat berarti aman. Itu aja. Ya, mungkin itu aja support dari kami Ibu. Salam dari pimpinan tidak bisa hadir. Acara cukup baik ini nanti bisa dilanjutkan ataupun Bapak Ibu yang mau bersilaturahmi mengundang kami di perusahaan mau enggak, karena eh, pemadam yang ada di kawasan adalah penjaga tenan ya. Ini adalah penjaga tenan kita semua nih untuk di kawasan Surya Cipta, ada Pak Haryanto dan teman-teman. Saya rasa time responnya tidak akan lebih 15 menit. Ya Pak Haryanto, perusahaan sejauh apapun yang ada. Kalau kami bisa dibayangkan ya, kemarin dari Dengklok sampai Batu Jaya sampai Pakis belum ada pos Batu Jaya. Bisa 40 menit, bisa 4 ataupun bisa 1 jam. Tapi sekarang alhamdulillah dibatasi. Jadi artinya ilmu kebakaran ini ya, saya harapkan Bapak Ibu nanti kalau ada sharing dengan Pak Alfitra dipertanyakan, kalaupun ada nomor-nomor damkar yang dibagikan tolong dicatat di HP. Nanti dibagikan di Bapak Ibu di perumahan di mana-mana, monggo. Bel kami atau butuh bantuan kami, ada penyelamatan, ada anak yang terkunci umurnya SMA, orang tuanya belum pulang di kamar, panggil damkar. Ya, katanya Pak jangan pakai serini-serini biar ini, ya udah kami siap ya, kami siap. Nah, insya Allah kami anggota yang paling siap di Pemda Kabupaten Karawang karena standby 24 jam tidak ada libur. Kami terus bergiliran gitu kan. Artinya kita pelayanan dasar ya, perlu diingat oleh Bapak Ibu semuanya, pelayanan dasar nomor 1 pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan. Kami ada di Trantibum Linmas, ada SPM Satpol PP, SPM pencegahannya BPBD, SPM kebakaran, dan nomor 5-nya sosial. Gitu. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini sedikit kita bersilaturahmi. Minimal saya tadi kebakaran itu nomor-nomor pemadam itu Bapak Ibu semuanya menempel, ada gitu. Ada yang berbayar kalau nomor pos, ada yang WA center call. Silahkan dibagikan melihat kejadian kebakaran. Kayak kemarin ada apa cator apa ke got, laporkan juga ke kami. Walaupun upaya kami peralatannya tidak, tapi tujuan untuk membantu insya Allah sampai 1 jam 2 jam sampai mudah bisa diangkat alhamdulillah gitu kan. Artinya apa? Kita walaupun belum punya alat kerennya apanya, tapi teman-teman berupaya. Itu udah adalah teman-teman bagian dari rescue atau non kebakaran. Ya, seperti tadi tugas kami di kebakaran non kebakarannya sudah 620, sedangkan kebakarannya baru 104. Ya, itu aja mungkin kurang lebihnya nanti bisa sharing untuk hal teknis dengan saya atau dengan Pak Alfitra. Mudah-mudahan acara siang ini membawakan nilai positif bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu peserta offline, setelah sesi materi di ruangan akan dilanjutkan dengan sesi simulasi yang akan dilaksanakan di kawasan Surya Cipta Square. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi mengenai Fire Safety Awareness, optimalisasi sistem pencegahan dan proteksi kebakaran yang akan disampaikan oleh Bapak Alfitra Aditya selaku Inspektur Muda Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Karawang. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, kemudian Pak Haryanto, izin untuk berbicara. Terima kasih untuk yang pertama-tama untuk
tentunya pengurus Surya Cipta Swadaya yang telah mengundang kami BPBD Kabupaten Karawang, kemudian kepada Bapak-bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara ini, ya berarti dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, betul ya Pak ya? Tanpa paksaan, berarti ikhlas, insya Allah kami doakan supaya menjadi amal ibadah untuk Bapak dan Ibu semua. Ya. Jadi untuk hari ini, untuk temanya adalah Fire Safety Awareness, optimalisasi sistem pencegahan dan proteksi kebakaran. Ada dua hal yang akan saya highlight. Yang pertama awareness, yang kedua optimalisasi. Jadi awareness kan adalah sebuah kesadaran gitu ya, sebuah kesadaran. Kemudian optimalisasi adalah upaya kita untuk mencapai titik terbaik. Jadi yang sebelumnya kurang baik kita jadikan baik, yang sebelumnya baik kita jadikan lebih baik, yang sudah lebih baik kita jadikan paling terbaik. Itu dua kata yang akan kita highlight. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Jadi disclaimer, sekarang kita tidak akan membahas teknikal mungkin, tapi saya akan membangkitkan awareness Bapak dan Ibu. Saya akan mencoba untuk membangkitkan awareness Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga akan menyapa teman-teman yang mungkin hadir di online juga. Ya, selamat datang dan selamat bergabung dengan acara webinar kali ini. Oke, jadi yang kita akan optimalisasi adalah sistem pencegahan dan alat proteksi kebakaran. Dengan cara apa? Dengan tadi, meningkatkan awareness atau kesadaran. Kalau kita sudah sadar betapa pentingnya proteksi kebakaran, maka tidak perlu dipaksa, tidak perlu pasti Bapak dan Ibu bergerak sendiri. Ya, jadi tidak perlu nunggu damkar datang, tidak perlu ada kejadian dulu, tidak perlu melihat perusahaan lain terbakar dulu dan lain sebagainya. Tapi dengan kesadaran sendiri sudah bisa mampu untuk memaksimalkan atau introspeksi dirinya sendiri-sendiri, ya. Oke, next Pak. Oke, yang pertama, kita Indonesia itu termasuk ke dalam negara hukum. Jadi kita tidak bisa melebihi atau kita tidak bisa melanggar hukum yang berlaku. Untuk bangunan gedung kita diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, di mana di dalamnya disebutkan bahwa untuk keandalan bangunan gedung harus ada 4 item ini yang ada di depan atau ada di slide materi yang saya tampilkan. Ya. Dan urutannya tidak boleh saling mendahului. Urutannya harus seperti ini. Yang pertama adalah keselamatan. Jadi keselamatan adalah nomor 1. Baru dilanjut dengan kesehatan. Baru dilanjut dengan kenyamanan. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan. Keselamatannya apa aja Pak? Jadi bangunan gedungnya harus kuat untuk menahan beban muatan. Beban muatan sekian misalkan harus kuat. Jadi secara struktur harus kuat. Biasanya diuji oleh Dinas PUPR dan sebagainya. Kemudian ada juga bahaya kebakaran. Ya, sistem proteksi kebakaran, sistem pencegahan kebakaran masuk di dalam keselamatan. Ya. Kemudian ada juga bahaya petir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua masuk ke dalam kesehatan, ada penghawaan udara, ada pencahayaan. Ya, kemudian bahannya seperti apa, berbahaya nggak bagi kesehatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada kenyamanan, Pak, maksudnya kenyamanan apa? Misalkan secara visual. Jadi estetik bangunan gedung masuk ke dalam kenyamanan, berarti kategori ketiga. Ya, jangan menyusul keselamatan. Pak, secara estetik hidrannya kami cat ya jadi warna apa karena nggak sesuai dengan tembok interior kita. Jangan, berarti melanggar kepada hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Jadi urutannya harus seperti ini. Keselamatan nomor 1. Kemudian ada juga kemudahan. Jadi kemudahan akses dan lain sebagainya itu masuk ke dalam keandalan bangunan gedung juga. Terus masuk Pak, proteksi kebakaran itu apa aja atau sistem pencegahan itu apa aja? Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama ada sistem deteksi. Jadi untuk mendeteksi dini ketika terjadi gejala awal kebakaran, misalkan asap, misalkan ada panas, dan lain sebagainya. Jadi ada detektor asap, ada detektor panas, ataupun yang dilakukan secara manual, yaitu manual call point. Kemudian ada juga sistem peringatan bahaya. Jadi setelah mendeteksi, kemudian masuk ke dalam sistem peringatan bahaya. Bisa berbentuk alarm secara visual, bisa secara misalkan lampu strobe, ya. Tadi alarm audible, kemudian misalkan lampu strobe secara visual, ataupun sistem intercom untuk komunikasi darurat.
Ya, kemudian ada juga sistem pemadam kebakaran. Ada yang manual seperti APAP atau APAR dan APAP. Jadi namanya sekarang berubah ya di SNI terbaru 180 tahun 2023 kalau nggak salah kurang lebih. Jadi namanya berubah, alat proteksi alat pemadam api portable. Nah, baru dibagi dua lagi menjadi APAR dan APAB, alat pemadam api ringan dan alat pemadam api beroda. Jadi namanya bukan alat pemadam api berat lagi, tapi alat pemadam api beroda. Ya. Kemudian ada sprinkler, jadi pemadaman api secara otomatis. Ya. Kemudian ada hidran dan ada fire suppression. Kemudian saya akan sampaikan bahwa hidran di bangunan gedung dan hidran di kawasan itu berbeda. Ya, jadi hidran di kawasan itu sebenarnya untuk pasokan air kepada pemadam kebakaran. Sementara hidran bangunan gedung memang difungsikan untuk memadamkan kebakaran di bangunan gedung tersebut. Ini perlu dipahami bahwa hidran kawasan dan hidran di bangunan gedung itu berbeda. Ya. Kemudian ada sistem pengendali asap. Kenapa perlu pengendali asap? Karena biasanya perambatan kebakaran dimulai dari asap. Yang pertama itu, penyebaran kebakaran biasanya dari asap dulu. Kemudian selanjutnya banyak sekali korban jiwa justru menjadi korban bukan karena api, tapi karena asap. Ya, menghirup udara atau menghirup asap yang berbahaya, kehilangan kesadaran, pingsan, baru mungkin terbakar dan sebagainya, atau tertimpa bangunan dan lain sebagainya. Termasuk kami, pemadam kebakaran juga banyak ya di daerah-daerah lain menjadi korban karena paparan asap. Makanya kami juga perlu untuk dilindungi oleh alat pelindung pernafasan. Ya, contohnya adalah pressurized fan untuk tangga darurat, ya supaya nanti jalur evakuasinya tidak terpapar oleh asap. Kemudian ada smoke exhaust system supaya ketika terjadi kebakaran asapnya harus dilarikan kemana supaya tidak terjadi penyebaran dan sebagainya. Kemudian kompartemenisasi. Jadi misalkan di bangunan ini supaya tidak menyebar berarti kompartemenisasinya harus diperhitungkan. Kemudian ada juga yang tidak kalah pentingnya adalah akses pemadam kebakaran. Jadi jangan sampai misalkan dari bos pengen bangunan gedungnya aman tapi tidak mengindahkan atau tidak memikirkan tentang akses pemadam kebakaran. Akses pemadam kebakaran itu apa aja Pak? Dari mulai akses pemadam, mobil pemadamnya harus masuk, berarti gapuranya misalkan harus lebih dari 6 meter karena kami mobilnya tinggi. Ya. Kemudian akses petugas pemadam kebakaran, jangan sampai kita tidak bisa untuk masuk ke gedung. Ya, kalau misalkan kejadiannya di lantai 9, berarti kita harus naik ke atas. Misalkan pakai apa? Kalau misalnya kita pakai mobil tangga berarti jendelanya harus bisa kita akses dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan juga. Kemudian pasokan air, tadi kalau misalkan ada sistem pemadam kebakaran, airnya kuat berapa menit dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupakan juga selanjutnya adalah sarana penyelamatan. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, pemanfaat bangunan gedung atau penghuni bangunan gedung tidak bisa diselamatkan, dilarikan keluar. Harus bisa. Berarti kayak seperti tadi, tangga darurat, titik kumpul, koridor dan lain sebagainya itu harus dipikirkan. Kemudian ada juga sistem proteksi aktif. Jadi pasif. Jadi ada sistem proteksi aktif yang tadi saya singgung di depan seperti APAR, hidran, sprinkler dan lain-lain. Untuk sistem proteksi pasif adalah seperti fire stop. Ya, fire stop itu untuk melindungi saf-saf ya. Kalau kita saf dari antar lantai biasanya ada gap, ada kosong. Nah, itu bisa menjadi penyebaran asap, salah satu faktor penyebaran asap. Makanya kita bisa gunakan dengan fire stop. Kemudian ada penghalang asap. Kemudian ada juga tadi kompartemenisasi masuknya ke sistem proteksi pasif. Kemudian pintu dan jendela yang tahan api atau memiliki TKA, tingkat ketahanan api. Nah, kemudian tadi sistem proteksi kebakarannya. Sekarang secara sumber daya manusianya. Ya, tadi secara alat lah ya kita bisa bilang. Sekarang secara sumber daya manusia dan manajerialnya. Ya, jadi kurang bagus juga apabila alat proteksinya misalkan sudah canggih, tapi secara sumber daya manusia, secara manajerialnya belum baik juga. Jadi harus berkesinambungan. Umpamanya gini, misalkan kita punya anak SMP,
kemudian bapaknya beliin anaknya mobil Lamborghini misalkan. Kan itu secara fitur, secara apa canggih kan, betul? Tapi anaknya masih SMP, berarti secara mental belum siap untuk membawa mobil. Kemudian dia sudah disekolahkan belum untuk sekolah mengemudi? Apakah dia sudah sertifikasi belum, punya SIM atau enggak? Belum kan? Jadi mau secanggih apapun alat proteksi kebakarannya, tapi manajerialnya belum siap, sama aja dengan. Jadi harus seimbang. Lebih baik alat proteksinya cukup, manajerialnya bagus. Jadi dibanding seperti tadi, alat proteksinya bagus, tapi manajerialnya juga kurang bagus. Manajerialnya bagus, tapi SDM ke bawahnya misalkan pegawai-pegawai yang lain kurang bisa memanfaatkan, sama juga masih kurang baik. Contohnya apa? Saya pernah datang ke rumah sakit. Saya tanya ke perawatnya, saya sengaja pas inspeksi itu biasanya random. Ibu tahu ini apa? Tahu Pak, APAR katanya. Oh tahu, bagus. Kata Pak, Bu, cara pakainya gimana? Tahu nggak? Oh dilempar kali Pak katanya. Nah ini kan berarti menandakan bahwa manajerialnya paham, tapi tidak menyampaikan kepada penghuni yang lain. Ya, jadi contohnya seperti apa? Ada rencana tindak darurat. Jadi manajerial itu harus menyiapkan ini. Bangunan gedung itu harus menyiapkan ini. Kalau terjadi sesuatu yang darurat harus seperti apa? Kalau kebakarannya di lantai 9, evakuasinya harus seperti apa? Misalkan plus 2, min 1, jadi 2 lantai di atasnya, 1 lantai di bawahnya. Evakuasi duluan, baru sisanya. Itu kan harus disiapkan, nggak bisa hari H. Emang kita tahu kejadian darurat itu kapan? Kan nggak tahu. Ini bisa terjadi bukan hanya di kebakaran, tapi bisa jadi juga di gempa bumi dan lain sebagainya. Kemudian ada inspeksi dan pemeliharaan, ini juga. Di salah satu tugas kami adalah melakukan inspeksi atau pemeriksaan dan pengujian. Ya, jangan sampai alat proteksinya sudah bagus, manajerialnya bagus, tapi tidak pernah dilakukan pemeliharaan misalkan, dilakukan inspeksi. Karena kami datang bukan untuk judgement bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di perusahaan atau bangunan gedung, tapi kami datang untuk melakukan pengawasan dan memberi saran supaya apa yang tadinya kurang-kurang kita kasih saran supaya lebih baik. Ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan seperti tadi, yang anak kecil dia sudah sekolah mengemudi atau belum, dia sudah bisa belum mengendarkan mobil dan sebagainya. Ini juga perlu penting ya, termasuk kami pemadam kebakaran juga tidak ada yang hebat, tidak ada yang jago, adanya yang terlatih. Ya, jadi kami juga setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya terus melakukan latihan, latihan, dan latihan. Karena tadi tidak ada yang jago, adanya yang terlatih. Termasuk mungkin bapak-bapak apalagi, karena tugas utamanya bukan pemadam kebakaran pasti kalau di perusahaan. Tapi karyawan lain yang diberi tambahan tugas, betul ya? Beri tambahan tugas sebagai tim tindak darurat. Gitu. Jadi tetap kita sarankan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada juga Fire Safety Management atau MKKG, susunan struktur organisasinya harus jelas. Ketika terjadi keadaan darurat harus apa, bertindak sebagai apa. Ya. Ini dasar-dasar, beberapa dasar peraturan, karena tadi kita dasar hukum ya, kita negara hukum, jadi kita memiliki beberapa dasar hukum, dari mulai tadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang yang tadi, termasuk SLF, ada di dalam PP 16 tahun 2021. Kemudian persyaratan teknisnya nanti mungkin dibahas, kita sarankan ke Bu Revi ada volume 2 ya, kita membahas secara teknis. Sistem proteksi kebakaran ada di Permen PU nomor 26 tahun 2008. Kemudian karena kita ada di Kabupaten Karawang, maka kita memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Karawang nomor 14 tahun 2023 tentang pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. Salah satunya adalah tentang syarat misalkan hidran diharuskan di bangunan gedung setiap sekian meter persegi harus berapa, ada di Perda Karawang nomor 14 tahun 2023. Kemudian dibantu juga dengan peraturan Bupati, ya, Bupati Karawang sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ada Perbub Karawang nomor 55 tahun 2018 tentang sertifikat layak fungsi atau SLF. Di sana dijelaskan syarat administratifnya apa, syarat teknisnya apa. Kemudian ada juga tentang tata cara atau pelaksanaan Perda nomor 14 tahun 2023 di Perbub nomor 70 tahun 2024. Kemudian ada acuan, ya selain hukum, dasar hukum ada acuan Bapak dan Ibu.
Ya, jadi kita bisa mengacu kepada standar nasionalnya ada SNI, ya, yang kebetulan sekarang banyak yang diperbaharui, termasuk tadi APAP di SNI 180. Kemudian untuk instalasi pompa kebakaran ada di SNI 6570 tahun 2023 dan sprinkler di SNI 3989 tahun 2024. Silahkan nanti dicari atau nanti kita bisa sharing lebih lanjut tentang ini. Ataupun bisa acuan internasional, bisa ke NFPA, bisa NFPA 13 contohnya untuk pompa, NFPA 14 untuk sprinkler dan lain sebagainya. Nah, ini kita banyak yang tidak tahu peran pemadam kebakaran di dalam pencegahan sistem proteksi kebakaran. Jadi secara umum pasti tahunya pemadam kebakaran ya udah mademin api. Ya tukang sedot, semprot udah beres. Ya padahal tugas kami jauh lebih banyak, ya termasuk dalam pencegahan. Mungkin tadi disinggung oleh Pak Rahmat tentang penyelamatan. Kita akan bahas tentang pencegahan. Jadi kami juga ada tugas untuk melakukan pencegahan, termasuk di bangunan gedung. Jadi kita bisa masuk di 3 fase. Dari sebelum bangunannya jadi, masih di perencanaan, kemudian bangunannya lagi dibangun dalam proses pembangunan, dan setelah bangunannya jadi. Ya, jadi kami bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu, ya, supaya apa masuk ke dalam fase ini. Yang pertama untuk perencanaan, ya, daripada Bapak Ibu sudah bangun ternyata salah, tidak memenuhi regulasi, lebih baik datang dulu ke kami untuk diskusi. Pak, kami mau membangun hidran di bangunan gedung 9 lantai. Baiknya gimana ya? Ini rancangan kami seperti ini sudah baik atau belum? Kami sangat terbuka, Bapak dan Ibu bisa datang ke kami untuk melakukan diskusi teknis. Kemudian ketika misalkan Bapak Ibu melakukan pembangunan, setelah tadi direncanakan sudah kita setujui, kita misalkan diundang untuk datang, Pak ini pembangunannya udah sesuai atau belum? Takutnya dibangun tidak sesuai dengan kesepakatan di awal misalnya. Daripada setelah bangunan jadi diinspeksi harus dirubah, lebih baik melibatkan kami. Kemudian nanti setelah bangunannya jadi juga tetap kita akan melakukan inspeksi bangunan gedung dan melakukan pemeriksaan berkala. Jadi setiap tahun kita ketemu supaya tadi apa temuan-temuan yang mungkin minor bisa perbaiki sampai akhirnya tadi optimalisasi sampai ke titik terbaik. Ya, ini mohon dicatat. Jadi kami terbuka ya untuk Bapak dan Ibu datang kepada kami, bukan hanya amit-amit terjadi kebakaran saja, tapi di preventif juga di dalam 3 fase ini. Ini saya akan singgung sedikit di PP 16 tahun 2021, memang salah satu kelaikan bangunan itu harus dilakukan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran. Ya, saya highlight warna kuning bahwa memang harus dilakukan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran. Berarti sebelum dilakukan pemeriksaan sistem proteksi kebakarannya harus ada. Ya, berarti salah satu syarat keandalan bangunan itu tadi harus ada sistem proteksi kebakaran. Ya. Nah, untuk SLF di Kabupaten Karawang, salah satu syaratnya untuk SLF adalah rekomendasi dari pemadam kebakaran salah satunya. Rekomendasi itu apa? Adalah saran tertulis ya dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian. Ya, jadi nanti kami melakukan pemeriksaan dan pengujian, kemudian dilampirkanlah rekomendasi yaitu saran untuk layak fungsi. Nanti bisa dijadikan syarat untuk SLF ke DPMP TSP. Ya, lanjut. Nah, sekarang perannya bapak-bapak ini apa gitu ya? Kok gambarnya kapal gitu ya, kapal laut. Ini saya analogikan ya. Jadi guru saya bilang bahwa penghuni bangunan gedung itu ibaratkan adalah penumpang kapal di tengah lautan. Jadi kalau terjadi sesuatu bencana termasuk kebakaran, yang harus bisa menanggulangi pertama adalah penumpangnya. Ya, jadi kalau bangunan gedung amit-amit terbakar, berarti yang harus bisa menanggulanginya dulu adalah penghuninya. Ya, bisa dipahami ya? Jadi analoginya seperti itu. Seperti kapal di tengah lautan. Bisa apa kan nunggu Basarnas? Butuh waktu berapa lama? Sama, apa kan ada damkar, ngapain kita mademin api? Kita kalau kebakaran itu berpacu dengan waktu. 1 detik bisa menimbulkan kerugian yang lain. Makin besar, makin besar, makin besar. Jadi supaya kerugiannya mengecil, nah kita bisa menanggulanginya secara mandiri dulu. Nah ini contohnya, jika terjadi kebakaran, bisa nggak dipadamkan oleh penghuni? Ya.
Tadi penumpang kapal bisa nggak? Kalau misalkan bisa, berarti konsekuensi kerugiannya kecil. Karena tadi bisa dipadamkan dulu. Misalkan di ruangan ini meja ini terbakar, dipadamkan sama apa ya udah kerugiannya hanya segitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, berarti kan sampai menyalakan sistem proteksi kebakaran, misalkan sprinkler. Kalau bisa dipadamkan oleh sprinkler, bisa, tapi konsekuensi kerugiannya misalkan satu ruangan ini, berarti membesar nih, masuk ke tahap kerugian sedang. Ternyata sprinkler juga nggak efektif, Pak, masih menyebar. Berarti harus manggil damkar, misalkan damkar keburu datang, berarti kerugiannya sudah sangat besar. Ya, jadi damkar datang, kerugiannya pasti sudah sangat besar karena perlu waktu untuk datang ke sini. Makanya gimana caranya kita optimalkan tadi sistem proteksi kebakaran, sistem proteksi atau manajerial tentang pencegahan kebakaran yang supaya bisa dipadamkan minimal oleh penghuni. Jadi di tahap masih kecil kita padamkan. Api nggak akan mungkin tiba-tiba besar, pasti ada dulu penyebabnya, ada dulu api awalnya. Tapi tadi siap nggak Bapak Ibunya? Nah kalau misalkan tadi awareness-nya sudah kita bangun, ya insya Allah ya. Jadi nggak usah patunjuk-tunjuk gitu bahasa Sundanya. Ya, udah kamu dulu yang mademin api, udah kamu. Apalagi misalkan ibu-ibu teriak-teriak, wah, wah Pak, ada api Pak. Ya kalau kitanya sudah sadar, dibekali dengan ilmu, makanya kita bisa memadamkan api tersebut. Ya, apalagi kalau sudah tidak bisa dikendalikan oleh damkar. Misalkan karena tadi aksesnya susah, pasokan air nggak ada, misalkan, dan lain sebagainya, ya sudah kerugiannya pasti sangat besar. Nah ini, kita bicara kerugian. Pasti mikirnya kerugiannya material, kerugiannya masalah uang. Padahal ada salah satu yang penting juga tentang kebakaran adalah kerugian nama baik, Pak. Ya, contohnya ini, saya searching di Google PTA, pembetulan beberapa bulan lalu atau tahun lalu kebakaran. Yang munculnya ini, jadi bukan PT ini memproduksi ini, PT ini melakukan CSR kepada ini. Kan bagus ya, didengarnya enak. Tapi ketika saya lihat PT ini langsung, PT ini terbakar, semuanya tentang kebakaran. Berarti nama baik perusahaan kena. Ini pasti nggak pernah terpikirkan. Mungkin tadi kita hanya pengguna anggaran. Ya, ngapain ngadain proteksi kebakaran nggak menghasilkan uang. Padahal bisa menjaga aset yang jauh lebih besar dan juga nama baik. Kemudian Pak, ini kan dapur Bapak dan Ibu. Ya kalau misalkan terbakar bangunan gedungnya, pemadam kebakaran mah datang, mademin, pulang. Bapak Ibu besok kerja gimana? Ya, Bapak dan Ibu kerjanya itu gimana? Perusahaannya terbakar. Berarti kan lahan pekerjaannya nggak ada. Misalkan satu orang ternyata dia punya 3 anak, 1 istri. Berarti yang terdampak bukan hanya 1 orang. Misalkan karyawannya 900 orang, perusahaannya terbakar, dirumahkan semua. Anak istrinya gimana? Ya, jadi hal kecil mungkin kayak tadi ya, kita aware terhadap kebakaran bisa menyelamatkan banyak orang. Bukan hanya jiwanya, tapi keberlangsungan hidupnya. Mungkin tadi tidak ada korban jiwa di perusahaan ini, tapi lapangan pekerjaannya. Mungkin di depannya ada kantin, ada catering, dan lain sebagainya, juga terhambat. Kemudian setelah nama baik tercoreng, customer mungkin menghilang, mending ke perusahaan sebelahnya, saingan kita. Ya, kemudian mungkin nanti eh, investor juga bisa kena dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh kerugian dalam kebakaran, bukan hanya aset, bukan hanya korban jiwa, tapi juga nama baik perusahaan. Ya, lanjut. Oke, ini studi kasus pernah terjadi kebakaran di Kabupaten Karawang. Yang pertama ada 4 gudang popok bayi bekas di Karawang terbakar. Jadi gudangnya samping-sampingan, ya connecting gitu ya. Karena tidak mementingkan tadi kompartemenisasi dan pengendalian asap, sehingga harusnya terbakar di gudang 3 nyebar ke gudang 1 sampai 4. Jadi tadi pentingnya kompartemenisasi apa Pak ini? Ya, harusnya yang terbakar hanya 1 gudang karena tidak ada kompartemenisasi, tidak ada pengendalian asap sehingga apinya nyebrang lewat asap misalnya. Jadilah kerugiannya membesar dari 1 gudang menjadi 4 gudang. Kita madaminnya 3 hari ya. Kita madamkannya 3 hari. Ya karena kebetulan yang terbakar adalah popok
ya popok. Jadi api di dalamnya masih terus membara. Kita 3 kali 24 jam baru padam. Kemudian si jago merah hanguskan pabrik tisu, 4 orang alami luka bakar. Kami tiba-tiba dapat laporan terjadi kebakaran di Cikampek waktu itu. Kita berangkat, kita tidak pernah tahu ada perusahaan ini. Dan ternyata mereka memang tidak pernah mengundang kami. Baik itu diskusi maupun melakukan inspeksi bangunan gedung. Tiba-tiba terjadi kebakaran. Setelah kebakaran barulah sadar, Pak, ternyata kita harusnya mengundang Bapak. Gitu. Ternyata asuransi juga mempertanyakan, pernah nggak diinspeksi oleh Damkar? Ternyata tidak pernah. Sehingga agak kesulitan lepas mengurus masalah asuransi. Jadi kami ditelepon datang untuk lakukan represif, bukan melakukan preventif. Ini yang tidak kami mau. Kami ingin diundang untuk silaturahmi dan preventif. Betul ya, Pak Rahmatnya? Ya. Kemudian ini ada mungkin bukan di perusahaan, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama di pesantren. Ya, kebakaran pesantren di Karawang tewaskan 8 orang. Penyebabnya dari kipas angin yang terbakar. Dalam keadaan santrinya lagi pada tidur. Ini menandakan apa? Tidak ada sistem deteksi. Jadi teman-temannya lagi tidur, nggak sadar ada terbakar, ada asap, ada api dari konsletnya kipas angin. Tiba-tiba paparan asap sudah besar, mereka udah tidak bisa apa-apa, menghirup tadi asap, sehingga tidak sadarkan diri dan tidak sempat dievakuasi. Jadi inilah pentingnya sistem deteksi. Mungkin bukan di perusahaan, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Ya, kemudian ada juga kebakaran Karawang tewaskan 3 orang, jendela ruko diteralis. Tadi maksud ke akses pemadam kebakaran. Jadi si pemilik ruko sangat aware terhadap keamanan. Ya, jadi keamanannya luar biasa, benar aman benar dari maling. Gerbangnya 3 lapis, teralisnya teralis besi di atas 2 mili. Ya, waktu itu kejadiannya adalah orang tuanya pada keluar rumah. Ya, kemudian dikunci dari luar. Terjadilah kebakaran di dalam. Ternyata menyisakan anaknya 2 dan 1 pengasuh ya, pengasuh. Terjadi kebakaran besar di Perumnas dan ternyata kita melakukan evakuasinya susah. Anaknya udah minta tolong di jendela, minta tolong, melambai-lambaikan tangan. Tapi kita kesulitan untuk masuk karena tadi gerbangnya ada 3 lapis, jendelanya semua diteralis. Sampai akhirnya kita bisa masuk lewat rooftop. Ada pintu ternyata di atas, tapi terlambat. Mereka sudah terpapar asap dan meninggal dunia. Hanya karena mereka ingin mengamankan aset berharganya dari maling, tapi melupakan akses untuk keselamatan penghuninya. Jadi itu harus balance, secara aset yang lain diamankan, penghuni juga diamankan. Karena aset terpenting dari perusahaan adalah sumber daya manusianya. Ya, jadi ini kejadian-kejadian di kebakaran yang bisa kita jadikan pelajaran. Oke, mungkin cukup untuk materi. Ya, ini kami sampaikan nomor call center kami di 0856 1400 113. Silahkan 24 jam 7 hari silahkan lapor. Baik di tempat Bapak Ibu tapi amit-amit ataupun di lingkungan. Ya, silahkan kalau misalkan lagi lewat naik mobil lihat ada kebakaran di mana silahkan bisa lapor juga. Ya, siapapun bisa melapor Damkar. Ya, kemudian ada sosial media kami di @damkarkrw baik di Instagram maupun TikTok sekarang yang mungkin ada. Silahkan bangga di-share untuk sharing pengalamannya atau tahu info yang lebih update gitu ya. Baik, mungkin sekian ya pemaparan materi dari kami. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan meningkatkan tadi awareness. Ya, awareness kepada Ibu sekalian. Untuk tujuannya apa? Tujuannya optimalisasi. Sekali lagi untuk masalah teknis kami terbuka untuk diskusi meskipun di luar waktu diskusi sekarang. Ya, silahkan mau datang ke kantor boleh, mau via WA boleh dan lain sebagainya juga boleh. Ya, sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Alfitra atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, pemaparan materi dari Pemadam Kebakaran Surya Cipta yang akan disampaikan oleh Bapak Haryanto selaku Komandan Seksi Pemadam Kebakaran Surya Cipta.
Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih waktunya Ibu Moderator. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan PT Surya Cipta Swadaya, beserta staf dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Romat, Kabid Damkar dan BPBD Kabupaten Karawang, beserta Bapak Al Fitra Aditya. Dan yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu yang hadir semua pada kesempatan hari ini. Pada acara hari ini dengan tema Fire Safety Awareness, yaitu optimalisasi sistem pencegahan dan proteksi kebakaran. Berkenan dengan hal tersebut, perkenankanlah kami dari Damkar Suracipta ikut bersosialisasi tentang pencegahan bahaya kebakaran, khususnya di dalam kawasan industri Suracipta. Ini adalah tugas pokok pemadam kebakaran Suracipta, yaitu 1, melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan dari bahaya kebakaran di dalam kawasan industri Suracipta. Kemudian kedua, berpedoman pada instruksi direksi nomor 10 SCSDIR /Romawi 10 /2000, yaitu melaksanakan bantuan pemadam kebakaran di luar kawasan industri Suracipta dengan jarak radius maksimum 10 km, kira-kira di seputaran dalam kota Karawang, dan tentunya atas instruksi manajer. Selanjutnya ini adalah Posko Damkar Suracipta. Di dokumentasi ada 4 unit mobil damkar, di mana yang 2 besar dan kecil itu diperuntukkan untuk kawasan industri Suracipta yang mungkin familiar, bapak-bapak sering melihat damkar kami. Dan yang 2 unit lagi sama besar dan kecil itu diperuntukkan untuk kawasan industri Subang Smartpolitan by Suracipta. Jadi 2 unit sudah standby dan siaga di kawasan industri Subang Smartpolitan. Besar harapan kami mungkin perusahaan bapak-bapak, ibu-ibu berkenan untuk berinvestasi di kawasan industri Subang Smartpolitan. Tentunya kami sangat support dan sangat-sangat berterima kasih. Posko damkar kami dengan nomor hotline 0267 440 113. Kemudian berpedoman pada instruksi direksi nomor 10 SCSDIR /Romawi 10 /2000. Kemudian tugas pokok Damkar Suracipta dilanjutkan standar operasi prosedur darurat kebakaran lahan dan instruksi kerja Regu PMK saat kebakaran lahan. Kemudian ada standar operasi prosedur darurat kebakaran gedung dan instruksi kerja Regu PMK saat kebakaran gedung. Ditambah fire truck ayak kecil instruksi kerjanya serta fire truck ayak besar. Sedikit kami ingatkan bahwa armada damkar Suracipta, armada pemadam kebakaran Suracipta itu difasilitasi oleh manajemen kawasan industri Suracipta, kurang lebihnya yaitu 1 unit mobil damkar dengan kapasitas 5.000 liter air plus 500 liter foam. Itu biasa kami sebut dengan fire truck ayak besar. Selanjutnya ada 1 unit mobil damkar dengan kapasitas 4.000 liter air. Itu biasa kami sebut dengan fire truck ayak kecil. Jadi untuk mobil damkar di kawasan industri Suracipta ada 2 unit, besar dan kecil. Kemudian kami juga didukung oleh kurang lebihnya 4 unit mobil tangki yang masing-masing berkapasitas 5.000 liter air. Dengan tugas untuk menyaplai air ke mobil damkar bila mana ada insiden kebakaran di kawasan industri Suracipta. Dan juga kami didukung kurang lebihnya ada 140 unit pilar hidran
yang terpasang di tepi jalan sepanjang jalan dalam kawasan Suracipta dan berfungsi fungsi utamanya pilar hidran tersebut yaitu untuk menyaplai air ke mobil damkar bila mana ada insiden kebakaran di kawasan Suracipta. Jadi mungkin ada perbedaan sedikit beda fungsi. Kalau di perusahaan atau di tenan, bapak-bapak, ibu-ibu, itu fungsi utama pilar hidran adalah untuk penanggulangan atau penanganan kebakaran. Ya. Fungsi utamanya instalasi hidran di perusahaan adalah untuk penanggulangan atau penanganan kebakaran preventif. Tapi untuk di dalam kawasan Suracipta, fungsi utama hidran pilar adalah untuk menyaplai air ke mobil damkar bila mana ada insiden kebakaran. Nah, mungkin untuk lebih detailnya, mungkin silakan bertanya ke Bapak Kabid Damkar karena beliau yang punya regulasi yang teknisnya bagaimana, beliau yang lebih paham untuk regulasinya. Baik, kami lanjutkan sesuai dengan pedoman yang tersebut di atas tadi. Pemadam Kebakaran Suracipta berkomitmen satu, dalam rangka mencegah bahaya kebakaran di dalam kawasan industri Suracipta, manajemen kawasan menyediakan layanan pelatihan damkar secara gratis. Secara gratis Pak ya, free kepada para tenan. Jadi mungkin ada sebagian tenan, mungkin tenan-tenan yang baru berproduksi, baru berdiri di kawasan Suracipta, yang belum paham, jadi kami ingatkan atau kami tegaskan bahwa manajemen kawasan menyediakan layanan pelatihan damkar secara gratis kepada para tenan. Di mana tenan yang berminat dapat mengajukan permohonan pelatihan damkar dengan atau melalui surat secara resmi yang ditujukan kepada Tenan Relation Suracipta. Kemudian yang kedua, komitmen Damkar Suracipta melaksanakan penanggulangan kebakaran, khususnya di dalam kawasan industri Suracipta, serta memberikan bantuan pemadam kebakaran di luar kawasan industri Suracipta. Yang ketiga, tentunya Damkar Suracipta turut berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran kepada institusi pendidikan, sekolahan-sekolahan, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMK atau SMA. Kemudian kami mohon izin Pak Kabid, kami sedikit mengutip satu regulasi dari pemerintah, Kepmenaker nomor 186/Men tahun 1999, yaitu tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Unit di sini bukan berarti unit mobil damkar, bukan, tapi yang seperti yang disampaikan Pak Alfitra Adihidaya tadi adalah unit atau personel karyawan yang diberi tugas tambahan sebagai tim untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jadi bukan, mohon maaf, jangan diartikan unit itu adalah mobil damkar berarti setiap perusahaan harus punya mobil damkar, tidak. Tapi unit adalah mungkin beberapa karyawan atau teamwork yang memang diberi tugas tambahan untuk tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Baik, atas dasar regulasi tersebut, manajemen kawasan industri Suracipta dengan segala hormat menghimbau, mengingatkan, diharapkan seluruh tenan atau perusahaan di dalam kawasan industri Suracipta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran melalui tim safety atau tim keselamatan internal masing-masing. Kemudian yang dua, diharapkan seluruh tenan di dalam kawasan industri Suracipta secara aktif melaksanakan kegiatan pelatihan damkar, baik itu firefighting, bisa fire drill ataupun evacuation drill, dan ataupun simulasi tanggap darurat.
baik secara internal maupun secara eksternal dengan mengundang atau melibatkan Damkar Suracipta. Sedikit kami tambahkan, mohon izin Pak Kabid. Bila mana perusahaan bapak-bapak, ibu-ibu juga berniat berkenan ya, untuk mendapatkan sertifikasi klasifikasi K3 kebakaran untuk karyawannya, silakan secara teknisnya menghubungi Bapak Kabid Damkar. Untuk Dinas Damkar Kabupaten Karawang pasti akan berkoordinasi dengan PJK 3-nya. Jadi kawasan tidak bisa mengeluarkan sertifikasi pengelola kawasan, tapi yang bisa mengeluarkan sertifikasi adalah dari Dinas Damkar Karawang dengan PJK 3 lanjut ke Menaker Tran, Disnaker Tran. Mungkin sebagian bapak-bapak ibu juga sudah paham hal tersebut. Kami hanya sebatas mengingatkan. Kemudian yang ketiga, diharapkan tenan di dalam kawasan secara rutin, secara berkala melaksanakan tes uji kelayakan pada alat-alat proteksi damkar yang dimiliki perusahaannya. Untuk audit, untuk keperluan mungkin SLP APK sampai SLF, kami sarankan untuk berkoordinasi dengan atau menghubungi dengan Bapak Kabid Damkar atau Dinas Damkar Karawang. Ini perlu audit, inspeksi gedung terkait dengan proteksi damkar. Untuk pengurusan syarat-syarat atau seperti SLF, SLP, APK, dan lain-lain. Silahkan kami sarankan untuk berkoordinasi menghubungi Bapak Kabid Damkar. Kemudian yang keempat, diharapkan seluruh tenan di dalam kawasan industri Suracipta segera menghubungi atau menginformasikan kepada Posko Damkar Suracipta bila mana atau apabila terdapat indikasi asap atau kebakaran di sekitar area tanan. Jadi jangan via WA, kalau WA mungkin ada yang nggak nyala data selulernya atau kuotanya atau lagi di silent, tapi kalau langsung ke nomor hotline Posko Damkar Suracipta di 0267 440113 otomatis itu akan kami angkat karena kami standby dan siaga 24 jam. Kemudian sedikit kami informasikan sekedar informasi tambahan untuk emergency call atau nomor hotline Posko Damkar Suracipta dan emergency call damkar-damkar dari Pemkab Karawang, kemudian kawasan damkar, kawasan di sekitar kawasan industri Suracipta. Kami coba flashback histori beberapa tahun yang lalu, mungkin cukup lama. Mohon izin, beberapa tahun yang lalu Departemen Tenant Relation Suracipta pernah membagikan stiker hotline, stiker nomor hotline atau emergency call Posko Damkar Suracipta itu kepada para tenan, dan biasanya itu ditempel di pos security. Mungkin seiring waktu, berlalunya waktu mungkin sudah banyak yang memudar atau mungkin mengelupas dan atau mungkin juga hilang. Dan tentunya di beberapa tahun terakhir ini ada beberapa tenan baru di kawasan industri Suracipta. Maka dari itu kami Divisi Damkar mohon dengan hormat kepada Tenant Relation Suracipta untuk dapat membuat dan membagikan kembali stiker nomor hotline atau emergency call Posko Damkar Suracipta kepada para tenan. Kami harap mohon berkenan Tenant Relation Suracipta untuk membagikannya kembali. Kemudian ini adalah kami lampirkan beberapa kegiatan Damkar Suracipta sama konsepnya firefighting di tenan kawasan Suracipta. Sesuai alurnya ini ada dari in-class, teori in-class, kemudian praktek pemadaman menggunakan alat konvensional baik karung goni atau fire blanket, juga pemadaman menggunakan apar dan hidran.
Selanjutnya, ini adalah pelatihan evacuation drill baik gempa ataupun kebakaran di tenan kawasan industri Suracipta. Nah, berikutnya adalah edukasi pengenalan sarana damkar kepada siswa TK, itu di Posko Damkar Suracipta dan diprakarsai oleh Batika Hotel. Dan tersebut adalah edukasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada siswa SMK Suracipta sebagai pembekalan. Dan tentunya ini kami laksanakan secara rutin tiap tahunnya. Selanjutnya ini adalah pelatihan firefighting dan simulasi evakuasi dari gempa kepada para tenan di Gedung Manor dan Promenade. Selanjutnya ini adalah evakuasi atau mungkin eksekusi sarang tawon vespa dan penanganan ular sanca atau piton baik di dalam kawasan industri ataupun di sekitar area tenan dan ataupun di perumahan warga sekitar kawasan Suracipta. Jadi tidak yang seperti yang disampaikan Bapak Kabid Damkar dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Karawang tadi, kami tidak hanya murni pemadam kebakaran, tapi kami juga ada tambahan penyelamatan. Selanjutnya ini adalah koordinasi dan latihan simulasi gabungan pemadam kebakaran antar kawasan industri. Nah, waktu itu dihadiri oleh Damkar PT Peruri yang tentunya sebagai tuan rumah pada waktu itu. Kemudian ada Damkar KIC, Damkar KIM, Damkar PT Pindu Deli 2, dan Damkar Suracipta tentunya. Di mana tujuan latihan simulasi gabungan tersebut adalah untuk menjaga kekompakan, kesolidan bila mana terjadi kebakaran di suatu tempat. Dan kami saling support, saling bantu. Bila mana di suatu kawasan terjadi kebakaran, maka kawasan sekitar segera mengirimkan 1 unit mobil damkar untuk membantu penanganan kebakaran tersebut. Juga hadir di tengah-tengah kami pada waktu itu di dokumentasi, beliau Bapak Kabid Damkar, Pak Romat, hadir di tengah-tengah kami. Dan juga bersebelahan dengan manajer kami Bapak Wasid. Baik, mungkin karena waktu yang pasti tidak banyak yang dapat kami sampaikan terkait sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran di dalam kawasan industri Suracipta. Untuk lebih realnya, lebih detailnya, suatu saat perusahaan Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan pelatihan damkar melalui atau ditujukan surat resmi yang ditujukan kepada Tenan Relation Suracipta. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto atas pemaparan materi yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan para narasumber. Kami membuka untuk 3 penanya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta jika ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Wahyu Kurniansyah dari PT Mitsui Kinzoku ACT Indonesia. Izin saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak. Mohon maaf. Yang pertama terkait mengenai sistem proteksi dan pencegahan kebakaran. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aditya ada beberapa sistem, yaitu mengenai deteksi, mengenai sistem pemadam kebakaran, sistem pengendalian asap, sama akses pemadaman kebakaran, gitu ya. Di dalam materi tersebut, di sistem pemadam kebakaran, misalkan di suatu perusahaan itu tidak memiliki hidran, hanya memiliki APAR, apakah diperbolehkan seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait mengenai apakah ada pengalaman dari Bapak menemukan suatu perusahaan
yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun itu tidak memiliki sistem proteksi hidran, ya. Dan bagaimana tanggapan dari Bapak sekalian? Terus selanjutnya, kalau seandainya memang di suatu perusahaan itu sudah beroperasi lama dan tidak memiliki sistem hidran dan nanti rencananya akan dilengkapi dengan hidran, bagaimana, seperti apa sistem dari hidran yang bisa diterapkan di perusahaan tersebut? Terus yang terakhir Pak, izin untuk materi hari ini apakah nanti bisa disaringkan ke kami? Itu saja Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami persilahkan untuk penanya kedua. Bu Revi silakan pilih, ada yang banyak mau bertanya. Sisi kanan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dul Bu dari Batika Hotel Karawang. Yang saya tanyakan untuk sertifikasi Pak. Sertifikasi itu di bawah BNSP atau di bawah K3? Ada salah satu yang tumpang tindih Pak. Tapi bukan di pemadam ya Pak. Kita ada salah satu itu contoh genset. Genset itu ada yang dari K3 itu minta sertifikat, dari SCDM itu minta sertifikat. Buat operator itu ada dua aturan yang tumpang tindih ya Pak ya. Dalam artian itu dua dari K3-nya minta BNSP, ada yang dari SDM-nya juga minta. Apakah di dalam aturan pemadam kebakaran itu yang saya takutkan juga tumpang tindih Pak. Jadi nanti itu di bawah K3 atau di bawah BNSP. Yang satu yang perlu saya tanyakan itu satu, sama satu gedung itu harus berapa yang megang sertifikat Pak? Jadi satu gedung seandainya saya dari Batika, berapa yang harus memegang sertifikat untuk pemadam ini Pak, untuk bagian? Karena di kita semua harus ada sertifikatnya dari semua staf itu, dari contohnya dari kayak genset aja juga ada sertifikatnya. Nah aku tanyakan itu takutnya yang dikhawatirkan itu kayak kemarin dari K3 itu minta udah kita buatkan, ternyata dari SDM itu masuk minta dibuatkan lagi dengan biayanya yang bukan sedikit ya untuk sertifikat itu. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan satu penanya lagi. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Hardika dari PT Jitek Indonesia. Saya izin bertanya Bu terkait beberapa hal, mungkin lebih tepatnya ini ke Surya Cipta ya. Jadi kalau di kita gitu ya, saya khususnya belajar di teknik lingkungan terkait pencegahan itu dimulai dari sumber. Begitupun dengan penanganan kebakaran. Nah, penanganan kebakaran dari sumber ini kan perlu kita lakukan ya. Nah, kalau semisal misalkan di area kosong, apakah dari PT Jitek dari Surya Cipta apakah punya regulasi terkait larangan untuk melakukan suatu pembakaran sampah gitu ya yang punya potensi merambat ke area lainnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami persilahkan kepada narasumber. Baik, izin ya menjawab. Yang pertama pertanyaan dari Pak Wahyu ya, betul ya Pak Wahyu? Yang pertama, bagaimana apabila bangunan gedung tidak memiliki hidran gitu ya, apakah boleh? Nah, tadi kita sudah disinggung dari awal bahwa kita sangat menyarankan untuk memiliki hidran, apalagi didukung dengan Perda kami di 14/2023 bahwa bangunan gedung yang lebih dari sekian meter persegi harus memiliki, jadi bahasanya sudah diharuskan. Makanya kami melakukan inspeksi sekarang untuk beberapa bangunan gedung yang belum memiliki hidran, kami sarankan untuk langsung memiliki hidran. Tapi kami pun
tidak langsung saklek gitu ya, karena pasti kan perlu ada budgeting, ya perlu ada waktu. Makanya kami juga kasih kelonggaran sekian, ya udah Pak, sekian bulan silahkan dilakukan pemasangan instalasi hidran. Dan Pak, tapi kita bertahap, misalkan tahun ini secara hitung-hitungan misalkan harusnya 100 hidran, titik hidran. Tapi misalkan tahun ini baru 20 ya Pak, tahun depan nambah lagi 20 dan seterusnya. Kita bisa diskusikan itu. Ya, jadi kami juga tidak saklek langsung kayak sulap gitu ya. Kita periksa hari ini besok langsung jadi enggak. Ya, tapi kita akan mendorong terus. Pak, kita butuh ke manajemen, butuh dasar. Gimana? Nanti kita buatkan saran supaya nanti pimpinannya, manajemennya lebih percaya. Biasanya kalau misalkan bapak-bapak dari pihak safety gitu ya langsung bilang ke pimpinan, biasanya kurang dipercaya gitu ya. Nah sekarang karena melibatkan kita bisa menyarankan kepada manajemen supaya memenuhi itu gitu ya Pak Wahyu ya. Kemudian ada nggak perusahaan yang lebih dari 10 tahun tidak memiliki hidran? Beberapa masih ada. Tapi tadi kita datangi atau mereka yang mengundang, kita sarankan untuk ini dengan dasar tadi dasar hukum yang tadi, tapi kami juga melakukan atau tidak langsung suruh mengadakan hidrannya di waktu yang dekat. Tapi kita hanya menyarankan mengasih waktu minimal itu 3 sampai 6 bulan misalkan. Ya, dengan proses yang tadi mungkin ada yang sekian titik dulu, sekian titik dulu, sekian titik dulu. Apalagi sekarang untuk sertifikat layak fungsi mewajibkan alat proteksi kebakarannya termasuk harus ada surat dari kami. Nah, apabila Bapak dan Ibu belum memiliki hidran, biasanya kami tahan atau tidak mengeluarkan rekomendasi layak fungsinya. Ya, jadi salah satu teguran dari kaminya itu. Ya, kemudian salah satu contoh ada juga bangunan gedung yang punya hidran tapi tidak dipelihara misalkan. Waktu itu kita periksa ternyata pompanya mati. Mereka denial aja gitu. Nggak mau memperbaiki dan sebagainya. Tapi kita sudah tulis di laporannya. Tapi ternyata 3 bulan kemudian terjadi kebakaran di sana. Nah akhirnya mereka baru sadar bahwa hidran itu penting. Nah saya ingin Bapak dan Ibu yang ada di sini tidak menjadikan kejadian kebakaran adalah pelajaran gitu. Jangan sampai. Jadi sebelum kebakaran kita harus sudah sadar duluan. Jadi yang seperti itu, ada yang hidrannya udah ada tapi pompanya mati, terjadi kebakaran, mereka kolaps. Ya, jangan sampai seperti itu. Atau misalkan tadi tidak memiliki hidran sama sekali, apalagi seperti itu. Ya kami sangat sarankan itu karena di dasar hukum juga didukung. Termasuk tadi di undang-undang salah satu sistem proteksi kebakaran itu yang harus ada di keandalan bangunan gedung adalah sistem hidran. Gitu ya Pak Wahyu ya. Kemudian untuk tadi perusahaan misalkan akan perusahaan lama akan dilakukan atau diinstalasi hidran itu nanti kita bisa bicarakan dengan orang teknisnya juga sesuai regulasi seperti apa, secara teknis di lapangan itu seperti apa. Misalkan kan bangunannya udah ada, berarti kita akan membangun pipa-pipa, jaluran pipa. Kalau biasanya perusahaan ini sudah ada, kita biasanya sarankan untuk di above ground atau pipa-pipanya di atas tanah supaya lebih mudah instalasi, lebih mudah juga pemeliharaan atau inspeksinya. Gitu ya. Nanti dihitung kebutuhan titik hidrannya seberapa, kemudian nanti jalur-jalurnya seperti apa, nanti juga di akhirnya adalah spesifikasi pompa kebakarannya harus seperti apa. Kemudian kapasitas tangkinya harus seperti apa. Nanti ada hitungannya Pak Wahyu. Ya, nanti kita bisa diskusi teknis lebih baik. Tadi balik lagi ke peran kita ada di perencanaan juga. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau misalkan ada perusahaan yang belum memiliki hidran, nanti kita bisa diskusi termasuk dengan diskusinya nanti dengan pihak ketiga selaku kontraktornya mungkin ya. Nah, gitu. Terima kasih. Terjawab Pak Wahyu? Ya, untuk materinya mangga nanti bisa diminta ke pihak Surya Cipta gitu ya. Boleh. Sama-sama Pak Wahyu. Kemudian yang kedua, nih rekan saya Pak Dul, kita sering ketemu karena inspeksi di Hotel Batika. Ya, kemudian sertifikasi untuk pemadam kebakaran itu kalau kita itu kebakaran di bawah Kemenaker. Jadi yang sertifikat pemadam kebakaran dari mulai D, C, B, A. Jadi untuk di perusahaan itu sertifikasinya dari Kemenaker. Ya, sertifikasi dari mulai pemadam kebakaran kelas D untuk sistem untuk APAR ya. Kemudian kelas C untuk hidran, kelas B sudah mulai tingkatan lanjut dan A sudah sampai ke manajerial atau fire safety manager. Itu di
klasifikasi A. Berbeda juga dengan kami. Kalau kami di pemadam kebakaran di dinas itu harus di bawah Kemendagri. Jadi dari mulai Damkar 1, Damkar 2, Rescue, kemudian penyuluh, inspektur dan lain sebagainya. Jadi kalau bapak-bapak di perusahaan karena mengikuti di bawah Kementerian Tenaga Kerja, maka sertifikasinya di bawah Kemenaker gitu Pak Dul. Ya, di bawah Kemenaker. Kemudian satu gedung harus berapa yang punya sertifikat, ini ada hitungannya di Permenaker. Ada hitungannya di Permenaker kalau nggak salah 18699. Kayak misalkan kebakaran ringan atau sedang, 1 orang, sertifikat untuk 25 orang. Saya spesifikasinya agak ini takutnya salah, bisa dilihat di Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi di sana dijelaskan 1 orang yang memiliki sertifikat untuk dibandingkan berapa karyawan yang lain. Kalau nggak salah 1:25 sampai 1:100 kalau nggak salah. Tergantung juga kategori bahaya kebakarannya. Kalau kategori kebakarannya ringan, berarti 1 banding lebih besar, kan 100. Saya spesifikasinya takut salah, nanti bisa dibaca ya Pak Dul ya. Atau kita sharing via WA ya Pak Dul. Oke. Terjawab Pak Dul? Oke. Terima kasih. Untuk Pak Hardika tadi pertanyaannya untuk Surya Cipta ya? Surya Cipta ya? Bangga. Baik, selamat siang Pak Hardika dari bapak-bapak semuanya. Jadi terkait dengan tentang regulasi larangan untuk pembakaran sampah ya, sampah Pak Hardika ya, ataupun yang lain di dalam kawasan. Untuk poin aja, saya nggak nutup-nutupin, kami Damkar Surya Cipta tidak punya regulasinya. Nah itu Pak, tidak punya regulasinya untuk larangan sampah. Kami selalu bersosialisasi, jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau yang panasnya agak lumayan. Saat ini baru nyampe 33 derajat saat ini. Nah, kami sering melakukan sosialisasi, baik dari internal Damkar ataupun dengan tim atau rekan-rekan kami di lapangan. Jadi tentu poin aja, kalau regulasinya kami tidak punya untuk melarangnya. Tapi kalau menghimbau, sifatnya himbauan, mengingatkan kepada pengguna jalan, kan mungkin Pak Adika ataupun bapak-bapak yang lain mungkin sering lihat ada banner jangan buang puntung rokok sembarangan ataupun yang lain terkait dengan pembakaran sampah atau lahan. Dan di departemen kami, pemadam dan security, pimpinan kami, manajer kami, Bapak Wasit selalu memprakarsai itu dalam rapat SKPT. Mungkin rekan-rekan dari Chief Security Tenant juga hadir dalam rapat SKPT, sistem koordinasi pengamanan tenan. Nah itu di situ juga disampaikan untuk beberapa tindakan tentang pencegahan bahaya kebakaran, tentunya dengan jangan membakar sampah sembarangan di dalam kawasan. Pun kalau ada terindikasi asap, makanya tadi himbauan kami kepada seluruh tenan di kawasan Surya Cipta, bila mana melihat indikasi atau ada indikasi asap atau api kebakaran, mohon segera hubungi nomor hotline Posko Damkar Surya Cipta. Jadi bisa langsung didatangi ataupun langsung ditanggulangi. Karena identik pemadam, dimanapun pemadam itu adalah memang untuk preventif. Kami bukan seperti dukun atau paranormal, tahu kejadian sebelum kebakaran, enggak. Pasti kami datangnya terlambat. Nah, gitu. Dan di departemen kami juga selalu rutin mengadakan rapat mitra dengan jajaran Muspika, baik itu dari kantor desa Kota Mekar, Kota Negara, Mulyasari, Mulyasjati, dari Polsek Ciampel, Koramil Teluk Jambe dan Kecamatan Ciampel. Dan di dalam forum rapat mitra tersebut, pimpinan kami, Bapak Wasit juga selalu menyampaikan supaya memohon ke beliau-beliau jajaran Muspika untuk ikut bersosialisasi tentang pencegahan kebakaran, menyampaikan ke warganya jangan buang atau bakar sampah sembarangan. Karena jarak pemukiman warga dengan kawasan Surya Cipta terlalu dekat. Nah, itu beberapa tindakan pencegahan yang kami lakukan di departemen kami. Tapi tentunya seperti awal tadi, kalau untuk regulasi, kami Damkar Surya Cipta
Enggak punya. Kurang lebihnya demikian Pak Hardika. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Bapak Ibu peserta seminar dan webinar yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta seminar dan webinar hari ini. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada para narasumber kita hari ini yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya. Kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Khusus Bapak Ibu peserta webinar, dengan ini kami informasikan bahwa rangkaian kegiatan webinar ini telah selesai. Dan untuk peserta offline, kita akan lanjut ke sesi simulasi. Ruangan akan dijaga oleh panitia. Peserta offline disarankan untuk membawa barang-barang berharganya seperti dompet dan handphone. Tersedia juga meja di area simulasi untuk menyimpan barang. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keingintahuan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait fire safety awareness, optimalisasi sistem pencegahan dan proteksi kebakaran, maka Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke revi.cohyanti@suryacipta.com atau dapat langsung menghubungi call center BPBD Kabupaten Karawang di nomor 0267 400 113 atau call center Damkar Surya Cipta di nomor 0267 440113. Dan terkait bahan presentasi acara ini akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak Ibu sekalian yang sudah didaftarkan setelah kegiatan seminar ini selesai. Sampai jumpa kembali di acara webinar series Surya Cipta Center of Information. Selamat beraktivitas kembali, semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan terima kasih.